Di Sumatera Barat, siapa yang tidak kenal dengan minyak tanah yang dibuat secara tradisional dengan bahan baku buah kelapa? Sejak dahulu masyarakat Minang sudah terbiasa mengonsumsi minyak ini, baik untuk memasak maupun sebagai ramuan obat tradisional. Namun seiring dengan perkembangan zaman, minyak tanah ini mulai tertinggalkan. Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak khasanah budaya, tradisi, serta makanan yang khas dan lekat dengan masyarakat. Sebut saja rendang, makanan yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga sudah diakui kelezatannya di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda rahasia kelezatan yang ada di setiap makanan khas Sumatera Barat? Salah satunya adalah dengan menggunakan minyak tanah sebagai campuran dari olahan atau campuran makanan khas Sumatera Barat. Saat ini saya berada di Desa Telawi Mude, Kecamatan Telawi, Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Saya sebenarnya penasaran seperti apa sih proses pembuatan dari minyak tanah atau yang lebih akrab kita sapa dengan minyak kelapa. Langsung saja kita lihat proses pembuatan minyak tanah ini. Mungkin selintas banyak yang tidak mengenal apa itu minyak tanah. Minyak tanah adalah minyak kelapa yang terbuat dari kelapa yang diolah secara tradisional, dimasak menggunakan tungku, hingga menghasilkan minyak kelapa atau masyarakat Sumatera Barat menyebutnya dengan minyak tanah. Pada umumnya, proses pembuatan minyak tanah masih menggunakan peralatan yang sederhana atau tradisional. Untuk menghasilkan minyak tanah membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun alur produksi minyak tanah sangat sederhana, yaitu proses memilih kelapa, proses pemarutan, dan proses memasak hingga menjadi minyak. Uniknya di Desa Telawi Mude, Dusun Tepian Ambar, Kecamatan Telawi, Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat ini, proses pemilihan kelapa yang menjadi bahan baku minyak tanah dengan menggunakan bantuan kera atau beruk. Beruk yang terlatih sangat pandai dalam memilih kelapa yang layak untuk dijadikan bahan baku minyak tanah. Umumnya, kelapa yang dipilih adalah kelapa yang sudah tua. Kelapa tersebut biasanya menghasilkan lebih banyak minyak daripada kelapa yang muda. Kelapa yang telah dibuka nanti akan diparut. Setelah itu, diperas menggunakan alat kampo untuk menghasilkan santan. Dari santan ini nantinya yang akan dimasak dengan tungku untuk menghasilkan minyak tanah. Ya, saya lakukan ini karena apalah saya sebagai orang kampung untuk usaha gitu, apalagi minyak mahal sekarang. Jadi saya usahakan agar minyak ini bisa dibawa untuk ke tengah dan bisa dikenal orang banyak. Itu usaha dari orang tua saya dan saya sebagai melanjutkannya. Minyak tanah atau minyak kelapa tidak hanya digunakan untuk keperluan memasak saja, namun dapat digunakan sebagai campuran makanan. Apalagi minyak tanah disiramkan ke atas sambal sehingga aroma makanan yang dikeluarkan dari minyak tanah ini kian menggugah selera. Minyak kelapa mempunyai keunggulan dibanding minyak sayur lainnya karena mengandung asam laurat yang mempunyai khasiat menetralkan senyawa kimia yang bersifat racun dalam tubuh. Di tengah keterbatasan sarana dan peralatan yang mereka miliki tidak menyuruti untuk terus melakukan usaha. Berbagai cara pun dilakukan untuk memasarkan produk mereka, termasuk menggunakan sarana media sosial. Kan minyak ini kan termasuk minyak tradisional. Jadi untuk menembus pasar yang lebih luas, kan kalau pakai botol bekas berkemungkinan kecil untuk menembus pasar yang lebih besar. Dengan membranding
dikasih segel, bisa untuk dibawa ke pemasaran online, lewat media sosial. Minyak tanah memiliki aroma yang khas sekaligus rasa yang menambah cita rasa makanan menjadi lebih enak. Bagi masyarakat Desa Telawi Mudia, minyak tanah ini sudah menjadi bahan campuran masak wajib bagi mereka. Namun, untuk menjaga kearifan lokal minyak tanah ini tentu butuh perhatian dari pemerintah setempat agar minyak tanah atau minyak kelapa ini dapat menembus pasar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Kami di Dinas Pariwisata selalu setiap tahun mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku industri pariwisata. Jadi UMKM ada beberapa yang termasuk dalam industri pariwisata. Mulai dari packagingnya, kemudian mereka mempromosikan, membuat branding terhadap produk-produk mereka. Nah itu kita lakukan pelatihannya setiap tahun. Kita pemerintah Kota Sawalunto sudah meningkatkan produksi dan bagaimana membina UMKM yang ada tersebut dengan membantu dari segi mutu dan packaging. Di pembinaannya mulai dari pelatihan, kemudian packaging kita bantu. Supaya packaging ini lebih lengkap, mutu dan jumlah barang atau jenis-jenis barangnya kita siapkan secara lebih kompetitif untuk pasar. Setelah melihat proses pembuatan secara langsung, akhirnya kini saya mencoba rasa dari minyak tanah itu sendiri. Saya dijamu dengan hidangan yang lezat dan menggugah selera. Aroma dari minyak tanah Telawi Sawah Lunto ini memang sangat khas sekali aroma yang ditimbulkan ketika dituangkan ke makanan. Nah, selain itu minyak tanah Telawi ini juga banyak sekali khasiatnya bagi kesehatan tubuh kita, yaitu untuk menekan kolesterol dan juga memberikan kesehatan bagi jantung. Saya penasaran seperti apa cita rasa yang ditimbulkan dari makanan yang telah saya beri minyak tanah ini. Lama banget.